Kemudian amma taftihu abwabil jannah. Tadi ada hadis yang mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apa maksud dari taftihu abwabil jannah? Dibukakannya pintu-pintu surga, yaitu fa'ibaratun an taktsiri ta'at al-mujibah li fathi abwabil jinan. Dibukakannya pintu-pintu surga ini menjadi sebuah ibarat atau memiliki makna bahwa ketika bulan puasa, ketika bulan Ramadan, orang-orang itu memiliki energi, kekuatan atau kegemaran memperbanyak ibadah-ibadah ketaatan, yang itu semua dapat menyebabkan atau merupakan sebab daripada dibukakannya pintu-pintu surga. Jadi secara makna dibukakannya pintu-pintu ini memiliki dimensi dorongan kepada kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah ketaatan. Wa taghliqu abwabin nar, kemudian wa ghulqat abwabun nar. Tadi di hadis dikatakan wa ghulqat abwabun nar. Apa maknanya? Yaitu ibaratun an qillatil ma'asi al-mujibati li ighlaqi abwabin niron. Merupakan ibarat, makna konotasinya adalah kita meminimalisir atau menahan diri tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah yang kemudian menjadi sebab pintu neraka akan tertutup. Ketika kita semakin sedikit melakukan dosa, kemaksiatan, berarti itu menandakan bahwa pintu neraka akan tertutup. Kemudian wa ghulqatis syayatin, wa suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Apa maksud daripada tasdifus syayatin? Yaitu ibaratun anin qita'i waswasatihim anis shaimin. Menjadi ibarat atau makna konotasinya adalah inqita' waswasatihim. Setan itu kesusahan atau putus asa, frustasi untuk menggoda orang-orang yang berpuasa, sulit atau tidak akan mampu mengganggu orang-orang yang sungguh-sungguh berpuasa. Li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Karena dalam hal ini setan-setan mereka akan merasakan gabut, galau, bagaimana caranya menggoda orang-orang yang berpuasa ini untuk berbuat maksiat. Itulah makna daripada tasdifus syayatin, yaitu akses godaan setan yang sudah direncanakan sedemikian rupa itu tidak akan mampu menggoda orang-orang yang berpuasa. Di sini makna diksi dari hadis yang tersebut tadi itu merupakan khobariyatun lafdhon wa insya'iyatun maknan. Redaksinya merupakan informatif. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Tetapi ini menjadi dorongan bagi kita untuk bagaimana kita memperbanyak ketaatan, mengurangi perbuatan-perbuatan maksiat, dan mencegah diri atau menahan diri dari godaan-godaan setan. Itulah makna daripada hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar dan wasuffidatis syayatin. Wa qauluhu azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi dalam hadis qudsi dikatakan bahwa segala amal perbuatan, amal ibadah ibnu Adam, manusia, itu semuanya merupakan milik dia kecuali berpuasa. Karena berpuasa itu, kata Allah, murni tanggungan saya dan sayalah yang langsung membalas pahala berpuasa. Ini maknanya apa? Kenapa Allah langsung menyandarkan dirinya atau menanggung langsung dari balasan pahala ibadah puasa, yaitu adhafahu ilaihi
idhofata tasyrifin. Saking mulianya ibadah puasa, maka Allah langsung menyandarkan zatnya terhadap ibadah puasa. Li'annahu la yadkhuluhu riya'an li'annahu la yadkhuluhu riya'un li khafaihi. Karena ibadah berpuasa ini merupakan ibadah yang minim akses untuk berperasaan ria, bersikap ria. Karena mendeteksi orang berpuasa itu tidak mudah, atau tidak semudah ibadah-ibadah yang lain. Semisal sholat, jelas ada gerakan khusus, waktu tertentu, dan juga bisa nampak di hadapan umum. Haji juga begitu. Maka hanya puasa ini kita tidak tahu apakah orang ini berpuasa atau tidak. Makanya di khofai, saking samarnya ibadah puasa ini, maka minim untuk bersikap atau berperasaan ria. Wali annal ju' wal 'atasha la yutaqarrabu bihima ila ahadin min mulukil ardi walat taqarrubu ilal asnam. Dan juga rasa lapar, rasa haus, kekosongan itu tidak bisa untuk mendekatkan diri kepada raja-raja di atas bumi, dan juga tidak bisa mendekatkan diri pada berhala-berhala. Ibaratnya gini, ketika kita hendak melakukan sowan ke seorang tokoh, pemimpin, mulukil ardi, itu biasanya kita harus membawa ini, membawa itu, gitu kan. Dan juga ketika kita datang ke berhala-berhala, biasanya menyajikan sebuah sesajen. Tetapi puasa ini bisa justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itulah perbedaan atau keistimewaan ibadah puasa. Kemudian wa qauluhu ana ajzibih. Apa maksud daripada diksi ana ajzibih? Hanya sayalah yang langsung membalas pahala berpuasa. Wa in kana huwal jari ala jami'i ta'at ma'nahu ta'dhimu jazai bi annahu huwal mutawalli li isda'i. Meskipun memang segala amal ibadah, ketaatan itu Allah lah yang membalas, tetapi untuk ibadah puasa itu balasannya lebih agung. Di annahu wal mutawalli li isda'i, karena Allah lah yang langsung menguasai atau mengontrol orang yang berpuasa. Wa qauluhu asyamu junnatun. Apa maksud dari diksi atau redaksi asyamu junnatun? Puasa adalah sebagai pelindung atau tameng. Maknahu as-shaumu wiqayatun min adzabillah. Puasa merupakan pelindung, penjaga, tameng dari azab Allah. Warafathu, ketika orang berpuasa, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengatakan suatu hal yang buruk. Ai fahishul kalam, mencegah, menahan diri dari perkataan-perkataan yang buruk. Wasakhobu, dan juga tidak boleh untuk ribut, untuk berbuat amoral. Ai al-khisam, berbuat padu, keributan-keributan yang merusak tatanan sosial. Qauluhu falyakul inni shaim. Nah, tadi dikatakan bahwa orang yang berpuasa tidak boleh untuk berkata buruk maupun berperilaku buruk. Namun ketika ada orang yang mengajak ribut, misuh-misuhan, maka katakanlah bahwa ini mru'un shaim atau ini shaim. Maknanya apa? Maknahu annahu yudzakiru nafsahu bis-shaumi. Maknanya bahwa orang yang berpuasa itu harus mengingatkan diri, menguatkan hatinya untuk menahan nafsu, jangan sampai terpancing oleh provokasi-provokasi pihak yang lain. Bisaumi, karena dia keadaannya sedang berpuasa. Jadi bisa dipahami, tidak perlu mengatakan ketika ada orang yang mengajak ribut atau misuh-misuhan, kita tidak perlu mengatakan ini shaim, coy, saya lagi berpuasa coy, jangan ribut lah, jangan inilah.
tapi lebih ke makna dimensi dirinya, dimensi batiniahnya. Jangan sampai kita terpancing oleh provokasi-provokasi tersebut. Liyak syifa anil musyabahah wal muqabalah, supaya lebih jelas, supaya jelas kita menahan diri itu dan tidak goyang. Wa amma qauluhu la khulufu fammi shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil miski. Dikatakan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau minyak misik, wanginya minyak misik. Maknanya apa? Maknanya adalah fafil kalami hadfun taqdiruhu wala thawabu khulufi fammi shaim atyabu indallahi min rihil miski. Maknanya adalah bahwa pahala dari bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi dari wanginya minyak misik. Itulah penjelasan-penjelasan tentang hadis dan makna derajat atau diangkatnya derajat keluhuran. Kemudian ada tadi dua kebahagiaan yang diperoleh oleh orang yang berpuasa, yaitu ketika berbuka puasa dan ketika bertemu dengan Allah bermodalkan puasa. Wa amal farhatani, apa maknanya? Fa ahaduhuma li taufiqihi li ikmalil ibadah. Satu, kebahagiaan itu karena kita diberikan taufik, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Diberikan energi kekuatan untuk beribadah, melakukan ibadah-ibadah kebaikan. Wal ukhra falijazaillahi idza ajzahu. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika memperoleh pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang beriman itu akan menuruti atau melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu berpuasa, menahan diri, tidak memakan dan meminum. Padahal itu hal yang sangat manusiawi. Maknanya apa? Annahu lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsi ma'uwati syahwat wa ghalabatil hawa asabahu Allahu bi antawalla jazaahu bi nafsi. Bahwa orang yang melakukan ketaatan kepada Allah itu berdampak juga kepada kebaikan terhadap diri sendiri, meskipun dia bergejolak nafsunya, syahwatnya bergejolak, hawa nafsunya bergejolak, tetapi dia sadar dengan kekuatan imannya mereka mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Oleh karenanya Allah akan membalas pahala yang besar bagi orang yang berpuasa. Waman atharullaha atharahullahu. Barang siapa yang berhamba melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan membalas juga ketaatan-ketaatan yang telah dilakukan oleh hambanya. Fa innahu yang zilul abdu min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi. Di sini Allah memposisikan seorang hamba haitsu anzalahu min nafsihi, sebagaimana hamba itu memposisikan dirinya sendiri. Artinya sangat dekat jarak antara Allah dengan orang yang berpuasa. Walihada man hamma bi ma'siyatin tsumma tarakaha khaufan minallah fa innallaha yaqulul hafadati uktubuha lahu hasanatan fa innahu innama taraka syahwatahu min jarraya ay min ajli. Ketika orang yang berpuasa itu tidak melakukan kemaksiatan dan meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan berkata kepada para malaikat penjaga, tulislah pahala kebaikan bagi dia, orang yang berpuasa, karena dia telah meninggalkan hawa nafsunya lillahi ta'ala, karena menuruti atau mentaati perintahku. Itulah perkataan Allah terhadap malaikat penjaga untuk memberikan pahala yang besar terhadap orang yang berpuasa. Wa amma takhsisu dukhulihim al-jannata bi babir rayyan
Kemudian apa makna daripada keistimewaan atau pengkhususan pintu royan yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa adalah fa innahum muyyizu bidzalikal bab litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha. Karena ini merupakan pembeda yang tegas bahwa orang yang berpuasa merupakan orang-orang yang istimewa dan memiliki kekuatan yang besar, keimanan yang kuat dalam menjalankan ketaatannya. Dan tadi orang yang berpuasa itu mendapatkan doa sholawat. Doa sholawat itu adalah ibadah atau amalan yang sangat luar biasa. Sholawat ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat sendiri itu bersolawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Artinya perintah-perintah dalam Al-Quran maupun dalam syariat Islam itu Allah melaksanakan sendiri bersolawat. Kalau perintah sholat 5 waktu, Allah tidak melaksanakan sholat. Perintah puasa, Allah tidak melaksanakan puasa. Perintah haji pun demikian. Tetapi untuk sholawat ini merupakan praktek real yang Allah contohkan sendiri bersama dengan malaikat-malaikatnya. Maka bagi orang berpuasa itu mendapatkan sholawat atau doa sholawat dari para malaikat ketika berbuka puasa hingga selesai. Karena apa? Fa inna tarkahu at-ta'am ma hudurihi baina yadayhi balighun fi qam'ihi nafsah. Karena orang yang berpuasa ini meskipun sekelilingnya bisa saja makan seenaknya, akses banyak untuk membeli makanan dan minuman, tetapi orang yang berpuasa ini menahan diri. Orang yang orang-orang yang beriman ini menahan diri tidak melakukannya. Fastaujaba lidzalika sholatahum alaihi wa sholatuhum ibaratun an du'aihim lahu birrahmah wal maghfirah. Oleh karenanya balasan yang diperoleh orang-orang yang berpuasa adalah mendapat doa sholawat, dalam arti para malaikat mendoakan ampunan dan rahmat untuk diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Demikian makna daripada raf'ud darajat, diangkatnya keluhuran derajat bagi orang yang berpuasa.